seluruh hadirin semuanya, mahasiswa, mahasiswi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memandang kalian sama dengan saya memandang hari depan. Amin. Saya perhatikan akhlak di belakang, manis-manis, cantik-cantik. Allah. Yang laki-lakinya biasa-biasa. Saya mendengar dari Profesor itu ada pembicaraan mengenai novel Buya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Weyden ini diterjemahkan. Saya merasa Alhamdulillah. Ini adalah sebuah langkah besar di dalam sastra Indonesia, hubungannya antara Indonesia dengan Mesir. Saya memuji apa yang dilakukan ini. Waktu tidak banyak bagi saya untuk memberikan ulasan terhadap itu, karena kalau saya akan berbicara, maka kira-kira ya waktu Isya baru selesai. Yang pertama saya sampaikan adalah saya sangat memujikan inisiatif penerjemahan ini. Kemudian dari literatur terbatas tentang kawan-kawan mahasiswa di Kairo ini, kemudian saya melihat ada suatu gairah untuk menulis, yang kemudian saya melihat contoh-contoh tulisannya itu, dan kemudian Pak Samidu, saya merasa bahwa ini memang suatu hal yang sangat baik sekali. Kalau dalam masalah membaca sudah jelas, kalian di dalam, tentu saja dalam memenuhi tuntutan kurikulum di universitas yang tertua di dunia ini sudah jelas, sudah ada. Kemudian juga menulis juga, akan tetapi yang menulis di dalam bahasa kita sendiri untuk konsumsi kecerdasan Indonesia ini, saya melihat yang ada sepanjang yang saya baca dalam 3 hari ini di Kairo ini sangat menggembirakan. Ini harus diteruskan. Kalian harus di samping membaca banyak, juga harus menulis yang banyak. Nah, kemudian sehubungan dengan karya Buya Hamka ini, saya tidak akan memberikan ulasan karena pasti ini tadi sudah dilaksanakan. Tapi saya akan menyampaikan sejumlah pengalaman dan anekdot. Buya Hamka itu kawan sekelas saya dulu di Parabe. Ayah saya dari Jambuaya Bukit Tinggi. Ada dari Jambuaya sih. Jambuaya. Diri. Siapa nama? Namo Ahwazi Adhar, anak dari Aisyah, anak dari Bani Aksalim, anak dari Jalisah, anak dari Halimah Sadia. Kalau tidak salah hadiahnya dari Pak Bapak Ismail. Bani Aksalim, keluarga Salim. Alhamdulillah. Masih keluarga. Masih keluarga. Udah berapa semester di sini? 6 semester. Jurusan? Syariah Islamiyah. Alhamdulillah. Jadi kalau pulang jadi buya sekali ya. Alhamdulillah. Jadi ayah saya, silakan duduk. Ayah saya dulu kawan sekelas, tidak sekelas persis, agak sedikit lebih muda dari Buya Hamka. Nah, tapi Buya Hamka melanjutkan pengembaraannya ke Tanah Suci, dan kemudian ya kalian sudah tahu lah riwayat hidupnya, akhirnya menjadi ulama besar. Nah, ayah saya aktif di dalam politik pada waktu tahun itu, dan kemudian pada tahun 31 diusir keluar Minangkabau.
3 orang dari pemimpin kegiatan lulusan pesantren di sana, yaitu dari Tawalik Parabek dan Diniah Putri Padang Panjang. Itu 3 orang diantaranya, yaitu yang ketua, yang paling senior itu Mokhtar Lutfi, Jalaluddin Taib dan Ilyas Yakub. 3 orang ini dibuang ke Digul 12 tahun lamanya. Mokhtar Lutfi dan Ilyas Yakub tamatan Al-Azhar University. Jadi ketika 2 orang anak muda ini selesai kuliah di sini, biasanya kalau tamat dari sini terus pergi ke Jakarta. Tapi yang berdua ini tidak. Pulang kampung, membina di kampung. Iya, betul. Nah, jadi Buya Mokhtar Lutfi itu dikenal karena bab pidato sangat pandai. Dia dikenal sebagai Soekarno-nya Sumatera. Bung Karno sangat sayang kepada dia, sangat sayang. Nah, mereka dibuang ke Pulau Digul. Nah, ayah saya diusir keluar Minangkabau. Kemudian menetap di Pekalongan bersama dengan ibu saya. Ibu saya tamatan dari Diniah Putri Padang Panjang. Ibu saya asalnya dari sebuah tempat di kaki Gunung Singgalang, namanya Pandesike. Lain dari Pandesike di Sikoga. Yang Pandesike ada. Robi. Tapi dari Jambuaya ada sedang. Nah, ayah dan ibu saya dibuang, diusir dari Minangkabau dan kemudian memilih tempat di Pekalongan. Ada orang Pekalongan. Betul. Kemudian saya bertanya sekarang, ada yang dari Pekalongan? Saya mulai di Pekalongan mulai umur 3 bulan. Jadi ayah saya, ibu saya dibuang, kemudian menetap di Pekalongan. Jadi ini ada seorang buya muda, ada seorang ustazah muda, tamatan Tawalik Parabek dan tamatan Diniah Putri Padang Panjang di Pekalongan. Suami istri dibuang oleh Belanda. Kemudian masyarakat Pekalongan apa yang mereka lakukan terhadap 2 orang ini? Mereka gembira sekali. Ada 2 orang tamatan Tawalik Parabek dan Diniah Putri Padang Panjang dibuang ke Pekalongan, diterima dengan sangat baik. Dikasih rumah, artinya ada rumah, tidak sewa. Nah, ayah saya ingin sekali mendirikan pesantren di Pekalongan itu. Tapi untuk mendirikan pesantren kan harus minta izin ke Belanda. Belanda tidak mau kasih. Belanda menawarkan ayah saya supaya jadi qadhi di Masjid Besar Pekalongan. Gajinya besar, tapi jadi alat pemerintah kolonial Belanda. Dan kemudian itu ditolak oleh ayah saya dan akhirnya menjadi guru, mengajar tafsir Quran kedua-duanya. Kalau di kampung dipanggil Buya, akhirnya menjadi kiai. 50 tahun lamanya. 50 tahun di Pekalongan. Tentu saja sekarang mereka sudah meninggal kedua-duanya. Nah, itulah. Nah, kemudian saya kembali kepada hubungannya dengan Buya Hamka. Dari ayah saya banyak sekali mendengar cerita tentang Buya Hamka ketika dia masih santri dulu. Buya Hamka ini waktu mudanya dulu badung. Kemudian dia tahu betul dia anak seorang ulama besar. Karim Amanullah. Jadi di kampus Tawalik Parabek itu dia, karena
karena dia anak seorang ulama besar ya. Silantehangan saja di sini. Silantehangan itu artinya mau bikin apa saja. Sama gue. Iya, kurang lebih lah begitu. Pada suatu hari dia mempermainkan ayah saya. Ayah saya dipanggilnya Gafar. Ayah saya namanya Abdul Gafar Ismail. Gafar kemari ya. Kemudian datang, suruh tutup mata, buka mulut. Kemudian digosoknya dakinya di sini. Sudah terkumpul di ujung jari ini kira-kira sebesar kepala jarum. Kemudian ayah saya kan sudah menganga saja dari begini. Dilemparkan ke dalam mulut. Memang badu. Tapi pintar. Buya Hamka, wah orangnya pintar. Dari sejak kecil dia pintar. Nah, ini diceritakan terus-menerus oleh ayah saya. Dan kemudian, pada suatu hari saya kan suka menulis. Ketika saya di SMP, di SMA sudah mulai menulis. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya menulis. Kemudian saya mengirimkan karangan ke Panji Masyarakat. Buya Hamka membuat sebuah majalah, menerbitkan yang judulnya Panji Masyarakat. Itu terbit, saya kira 2 kali sebulan. Saya kirim karangan saya ke sana, dimuat. Wah, saya gembira sekali kan. Itu pimpinan redaksinya Buya Hamka. Kemudian saya beranikan diri saya datang ke kantor, dan kemudian saya bertanya apakah Buya Hamka ada, dan kemudian iya ada di dalam. Kemudian saya katakan kepada sekretarisnya, saya ingin menghadap siapa? Saya seorang penulis muda. Ya, masuklah. Kemudian saya masuk, kemudian saya perkenalkan diri saya. Karangan saya, Buya Hamka sudah dimuat di Panji Masyarakat. Wah, terima kasih sekali, saya juga sudah ambil honornya. Saya kenalkan, saya anak dari kawan Buya dulu. Siapa itu? Gafar Ismail. Oh, jadi awak anak si Gafar. Sejak itu, waduh, dia senang sekali karena anak sahabatnya menulis di majalahnya. Nah, gembira sekali. Dan kemudian sebenarnya kalau tapi jangan dibilang-bilang ya. Sebenarnya kalau digarap betul-betul, saya bisa jadi menantunya Buya Hamka. Ulang cacat ceritanya. Saya datang ke sini dengan istri saya. Nah, saya tentu saja saya membaca karya-karya Buya Hamka. Saya sangat saya banyak belajar, terutama mengenai masalah tasawuf. Itu banyak betul mutiara-mutiara hidup ini yang saya belajar. Nah, kemudian datanglah sebuah masa PKI itu sangat dominan dalam dunia politik di Indonesia, dan kemudian mereka akan merebut kekuasaan. Tapi ada orang yang menghalangi itu di paling atas, yaitu Bung Karno. Nah, tapi mereka melakukan dengan macam-macam cara. Nah, dalam macam-macam cara itu antara lain adalah membuat fitnah ke sana kemari, dan kemudian orang-orang yang pemimpin-pemimpin masyarakat itu dibabati, di fitnah, di pers, diburu-burukan namanya. Nah, salah satu yang menjadi sasaran utama dari umat Islam itu adalah Buya Hamka. Tentu saja sasaran yang juga hebat sekali, Bung Hatta. Bung Hatta itu diburu-burukan. Kemudian Syafruddin Prawira Negara, itu pemimpin-pemimpin Islam kita. Dan kemudian Pak Prawoto Mangkusasmito dan seterusnya. Kemudian yang dari pihak sastrawan itu Buya Hamka. Buya Hamka diburu-burukan, Buya Hamka difitnah,
Dan kemudian pada suatu hari Buya Hamka ketika sedang bermenantu itu para undangan, bukan Buya Hamka, ada seorang tokoh besar bermenantu, dan kemudian orang-orang datang dalam acara walimah itu, kemudian mereka berkumpul-kumpul di pojokan itu. Nah, kemudian sesudah itu Buya Hamka ada di sana, dan kemudian itu kalau saya tidak salah itu dipotret, dan kemudian Buya Hamka ditangkap sesudah acara pernikahan tersebut. Karena berdiri di pojok itu dan bersama-sama dengan beberapa tokoh Islam lain, dan kemudian Buya Hamka dituduh berkomplot di dalam acara walimah itu untuk membunuh Soekarno, untuk merebut kekuasaan, masuk penjara 2,5 tahun. Masya Allah, itu fitnah besar, bohong besar. Tapi memang begitulah caranya sebuah pemerintah yang represif. Dan Buya Hamka menulis, merampungkan tafsir Al-Quran Al-Azhar. Beliau memberikan pengajian tafsir Al-Quran itu secara tetap. Kemudian sudah selesai kira-kira 3, 4, 5, 6 juz, tapi tidak kunjung kelar-kelar juga. Di dalam tahanan 2,5 tahun 30 juz itu selesai. Alhamdulillah. Pada suatu malam hari beliau sudah akan dibawa keluar dari tahanan itu untuk disiksa. Tapi pada malam hari itu terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI, yaitu yang gerakan 30 September. Gerakan 30 September itu menyelamatkan Buya Hamka. Artinya apa? Pada waktu itu mestinya Buya Hamka itu sudah diambil dari tahanan untuk dibawa ke satu tempat dan untuk mulai disiksa. Itu tidak jadi. Belakangan kemudian dia keluar. Apa itu? Dibebaskan. Selama dalam tahanan dia mendapat fitnah macam-macam, diburuk-burukkan. Yang memimpin itu adalah sastrawan, tentu saja sastrawan dari Fiakir. Nah, kemudian sesudah selesai fitnah-fitnah itu, kalau kalian dapat membaca koran-koran kiri pada waktu itu luar biasa fitnah itu berbagai-bagai bentuknya. Buya Hamka itu digambarkan sebagai seorang tua pakai kopiah putih yang begini letaknya, kemudian sarungnya sampai ke perut di atas ini, yang di bawah itu kelihatan sandalnya, kira-kira tingginya sekian sarung itu di bawah, jelek sekali. Itu gambar dari bagaimana mereka menghina, mencaci maki kiai-kiai pada waktu itu. Kemudian datanglah Gestapo, ngalah PKI, tidak jadi. Nah, kemudian bebas, Buya Hamka bebas. Kemudian sesudah itu Buya Hamka bebas. 2 tahun kemudian kami di Taman Ismail Marzuki melakukan mengundang Buya Hamka untuk bercerita mengenai pengalaman hidup beliau. Dan kemudian dia bercerita, nama Buya Hamka waktu itu melambung sekali. Karena apa? Karena tafsir Al-Azhar itu dipuji oleh ulama-ulama dari negara-negara Islam yang lain. Dihormati. Karena apa? Tafsir ini diselesaikan di dalam tahanan, di balik jeruji penjara. 30 juz Al-Azhar selesai. Dalam ceramah itu beliau bercerita tentang jalan hidupnya, pengalaman-pengalaman dia. Kemudian ada yang bertanya. Yang bertanya itu mengatakan begini, Buya Hamka masuk ke dalam
penjara itu karena difitnah akan akan melakukan kudeta dengan membunuh Soekarno dan Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri adalah Menteri Agama pada waktu itu. Tapi itu tidak terbukti. Buya 2,5 tahun masuk penjara dalam keadaan sangat repot. Bagaimana sikap Buya? Oh iya, ada lagi satu yang saya lupa. Buku-buku Buya Hamka itu dilarang untuk dijual belikan, dan mana-mana yang ada di toko buku itu dirampas. Bukan buku Buya Hamka saja, tapi juga buku-buku sastrawan-sastrawan yang anti PKI. Nah, kemudian apa kata Buya Hamka? Apa kata Buya Hamka? Kata Buya Hamka, saya memang sudah difitnah, nama saya diburuk-burukkan, anak saya Fathia pada waktu itu masih di SMA, itu kalau dia pergi ke sekolah itu diejek-ejek, disorak-soraki, dikatakan anak pengkhianat yang sekarang lagi ditahan dan seterusnya. Kami kemudian saya sudah memaafkan itu semua. Buku-buku saya memang dilarang, tapi itu kan politik. Itu politik. Nama saya dicoreng-coreng, saya dianggap ini itu, tapi itu semuanya sudah saya maafkan. Seluruh hadirin di Taman Ismail Marzuki di dalam ruangan itu tunduk. Iwan Simatupang, ada seorang novelis yang ternama, duduk di sebelah saya. Dia menangis. Saya sendiri juga saya tidak tahan. Saya menangis. Masya Allah, ini orang tua, dia maafkan itu semuanya. Sudah katanya, jangan disebut-sebut itu lagi. Masa yang sudah sangat buruk sudah kita lalui. Banyak yang merasa dirugikan, yang disakiti hatinya, tapi itu tidak ada gunanya lagi disebut-sebut. Saya sudah maafkan itu semua. Alhamdulillah. Ini saya belajar. Ini adalah sebuah bentuk akhlak mulia. Akhlak mulia. Yang mudah-mudahan kita semuanya dapat menirunya. Mudah-mudahan kalian sukses studinya. Dapat jodoh yang cocok. Dapat pekerjaan yang bagus. Kemudian nanti, ya Allah, mudah-mudahan sama-sama kita masuk ke dalam Rawdatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.